Puan, bagaimana Anda menjaga diri dari manipulasi? Langkah pertama adalah mempercayai naluri Anda
Jika Anda menjalani hidup dengan menyalahkan orang lain atas masalah Anda akhirnya mulai percaya bahwa dunia itu sendiri tidak adil. Anda meyakinkan diri sendiri bahwa orang lain berkomplot melawan Anda. Begitu Anda mempercayai itu, Anda mulai membenarkan segala macam perilaku merusak. Inilah cara orang memanipulasi orang lain, bukan hanya untuk menghindari kesalahan, tetapi untuk menghukum mereka yang mereka anggap bertanggung jawab atas penderitaan mereka. Mereka menyabotase hubungan, menghancurkan persahabatan, dan melemahkan rekan kerja. Semua karena mereka telah meyakinkan diri sendiri bahwa hidup telah memperlakukan mereka secara tidak adil. Tragedinya adalah, semakin mereka menolak bertanggung jawab, semakin buruk situasi mereka. Hidup sudah sulit, bahkan ketika Anda mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan Anda. Tetapi jika Anda menolak akuntabilitas, hidup tidak hanya menjadi sulit, tetapi menjadi tak tertahankan. Setiap kali Anda menghindari kesalahan, menolak belajar dari kesalahan, atau memindahkan beban ke orang lain, Anda kehilangan kendali atas takdir Anda sendiri. Saya sering melihat ini pada orang-orang dengan mentalitas korban. Mereka berkata, "Saya tidak bisa berhasil, karena sistemnya dirancang untuk menjatuhkan saya." Atau saya tidak bahagia karena orang lain terus menyeret saya ke bawah. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa setiap kali mereka mengatakan ini, mereka memperkuat ketidakberdayaan mereka sendiri. Mereka mengajarkan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak memiliki kendali atas hidup mereka. Dan begitu Anda mempercayai itu, begitu Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda bukan agen utama dalam cerita Anda sendiri, Anda menjadi boneka dalam narasi orang lain. Dan inilah masalahnya. Orang jahat ingin Anda percaya bahwa Anda tidak memiliki kendali. Mereka ingin Anda berpikir bahwa segalanya hanyalah nasib, keberuntungan, penindasan, atau alasan apapun yang cocok untuk mereka saat itu. Karena begitu Anda mengambil kendali atas hidup Anda. Begitu Anda berkata, "Saya bertanggung jawab atas di mana saya berada, dan saya bisa mengubahnya." Anda menjadi kebal terhadap manipulasi mereka. Anda berhenti memainkan permainan mereka. Jadi, bagaimana Anda melindungi diri dari orang-orang seperti ini? Pertama, perhatikan pola. Jika seseorang dalam hidup Anda selalu punya alasan mengapa tidak ada yang pernah menjadi kesalahan mereka, itu adalah tanda bahaya besar. Jika setiap kali sesuatu berjalan salah, mereka segera mencari orang lain untuk disalahkan. Anda harus sangat berhati-hati karena, jika tidak, Anda akan menjadi kambing hitam mereka. Kedua, tuntut akuntabilitas dari orang-orang. Jangan biarkan mereka menulis ulang sejarah. Jika Anda melihat seseorang memutarbalikkan kebenaran, jika Anda melihat mereka menghindari tanggung jawab, panjili itu, setidaknya dalam pikiran Anda sendiri. Jika tidak, Anda akan mulai meragukan persepsi Anda sendiri. Dan itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin Anda bingung, mempertanyakan diri sendiri. Karena semakin tidak yakin Anda, semakin mudah Anda dikendalikan. Dan terakhir, ambil tanggung jawab penuh atas hidup Anda sendiri. Jangan menunggu izin untuk berhasil. Jangan biarkan alasan orang lain menjadi alasan Anda. Karena, pada akhirnya, satu-satunya hal yang lebih buruk daripada berurusan dengan seseorang yang menolak bertanggung jawab adalah menjadi seseorang yang menolak bertanggung jawab. Dan jika Anda tidak hati-hati, jika Anda membiarkan orang-orang ini memengaruhi Anda terlalu lama, itulah yang bisa terjadi. Waspadalah, perhatikan tanda-tandanya, dan jangan pernah biarkan kurangnya akuntabilitas orang lain menyeret Anda bersama mereka. Salah satu sifat paling berbahaya dan tersembunyi yang bisa dimiliki seseorang, yang sering kali tidak terlihat jelas, adalah iri hati. Ini adalah kekuatan yang diam-diam merusak. Iri hati tidak mengumumkan kehadirannya. Tidak datang dengan tanda berkedip yang mengatakan, "Inilah saya," menghancurkan segala sesuatu yang baik dalam hidup Anda. Tidak, ia merayap di latar belakang, menyamar sebagai teman yang peduli, kolega yang membantu, atau bahkan anggota keluarga yang penuh kasih. Tetapi di balik permukaan, ia berusaha menjatuhkan Anda. Dan inilah faktanya.
Individu yang benar-benar merusak dipenuhi oleh iri hati. Mereka tidak tahan melihat Anda berhasil. Mereka tidak tahan melihat Anda berkembang. Dalam pikiran mereka, kesuksesan Anda adalah serangan langsung terhadap kegagalan mereka. Dan disinilah kebencian mulai berperan. Iri hati mungkin hanya emosi pribadi yang pahit. Tetapi kebencian, itu adalah senjata. Itu adalah saat seseorang mulai berpikir, saya tidak hanya ingin memiliki apa yang kamu miliki, tetapi saya juga berpikir kamu tidak pantas mendapatkannya. Dan jika saya tidak bisa memilikinya, mari kita hubungkan ini dengan apa yang telah kita bahas. Kewaspadaan, mengenali sifat-sifat orang jahat sebelum mereka menyusup ke hidup Anda, sangat penting. Dan iri hati adalah salah satu sifat itu. Jika Anda tidak menangkapnya sejak dini, itu bisa meracuni hubungan Anda, kepercayaan diri Anda, dan kemampuan Anda untuk maju. Kita telah berbicara tentang manipulasi dan penipuan. Nah, inilah cara iri hati terhubung. Orang yang iri pada kesuksesan Anda tidak akan pernah mengakuinya secara langsung. Itu akan membutuhkan kejujuran. Sebaliknya, mereka menyamarkan kebencian mereka sebagai nasihat atau kepedulian. Anda pasti pernah melihat ini. Bukan, Anda memberitahu seseorang tentang tujuan atau proyek yang menarik dan alih-alih dorongan. Mereka menanamkan keraguan di pikiran Anda. Oh, itu bidang yang sangat kompetitif. Apakah kamu yakin kamu mampu? Atau, kamu tahu, kebanyakan orang gagal ketika mencoba sesuatu seperti itu. Saya hanya tidak ingin kamu kecewa. Mereka mengatakan hal-hal ini seolah-olah mereka peduli pada Anda. Seolah-olah mereka mencoba melindungi Anda. Tetapi sebenarnya tidak. Mereka mencoba menjaga Anda tetap kecil. Mereka melihat Anda naik. Dan mereka merasa terancam. Jadi mereka menarik Anda kembali ke tempat yang membuat mereka nyaman. Mungkin Anda berpikir, mungkin mereka tidak bermaksud jahat. Mungkin mereka hanya realistis. Tetapi tanyakan pada diri sendiri, apakah mereka akan mengatakan hal yang sama kepada orang lain? Apakah mereka akan bereaksi sama jika itu kesuksesan mereka sendiri yang dipertaruhkan? Kenyataannya, orang-orang yang berjuang dengan iri hati seringkali memiliki pola. Mereka hanya mengecilkan hati mereka yang diam-diam mereka anggap sebagai kompetisi. Dan kemudian ada akuntabilitas. Seperti yang kita bahas, orang jahat tidak pernah bertanggung jawab atas kekurangan mereka. Dan apa yang dihasilkan dari itu? Iri hati. Karena ketika Anda menolak mengakui kegagalan Anda, ketika Anda menolak mengakui bahwa kesuksesan atau kegagalan Anda adalah karena tindakan Anda sendiri, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menyalahkan orang lain. Dan siapa yang mereka salahkan? Mereka yang berhasil, mereka yang maju, sementara mereka tetap terjebak. Alih-alih berpikir, mungkin saya perlu bekerja lebih keras, membuat pilihan yang lebih baik, mendorong diri saya lebih jauh. Mereka berpikir, ini tidak adil. Mereka punya peluang lebih baik. Mereka lebih beruntung. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Ketika kebencian terbentuk, itu tidak hanya tinggal di dalam diri seseorang. Itu merembes ke dalam tindakan mereka, kata-kata mereka, interaksi mereka dengan Anda. Dan disitulah iri hati berubah menjadi sabotase. Terkadang itu halus, komentar pasif-agresif, sikap meremehkan, kurangnya dukungan saat Anda paling membutuhkannya. Terkadang itu langsung, menyebarkan rumor, mencoba mendiskreditkan Anda, bekerja melawan Anda di belakang Anda. Dan yang terburuk, jika Anda tidak hati-hati, iri hati, mereka bisa mulai menginfeksi Anda. Jika Anda membiarkan mereka menanam benih keraguan, Anda mungkin mulai mempertanyakan diri sendiri. Mungkin mereka benar. Mungkin saya tidak pantas mendapatkannya. Mungkin saya harus menahan diri. Tidak berusaha terlalu keras. Tidak bermimpi terlalu besar. Jangan biarkan itu terjadi. Tetapi itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin Anda menyusut karena jika Anda melakukannya, mereka tidak perlu menghadapi kegagalan mereka sendiri. Jika Anda tetap kecil, mereka bisa tetap nyaman.
Sekarang mari kita balik perspektifnya, karena ada pelajaran di sini untuk Anda juga. Dan bagian ini mungkin sedikit menyakitkan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda menyimpan iri hati terhadap orang lain? Apakah Anda diam-diam membenci kesuksesan orang lain? Jika ya, Anda perlu segera mengatasinya. Iri hati adalah racun. Jika Anda tidak mencabutnya, itu akan menghancurkan Anda dari dalam. Tanggapan yang benar terhadap kesuksesan seseorang bukanlah kebencian, melainkan pembelajaran. Alih-alih bertanya, mengapa mereka dan bukan saya? Tanyakan, apa yang mereka lakukan yang belum saya lakukan? Alih-alih merendahkan mereka, amati kebiasaan, pola pikir, dan etos kerja mereka. Gunakan kesuksesan mereka sebagai inspirasi, bukan sebagai sumber kepahitan. Dan jika Anda mendapati diri Anda dikelilingi oleh orang-orang yang iri, yang secara halus atau terang-terangan membenci kemajuan Anda harus membuat pilihan. Anda bisa membiarkan mereka menyeret Anda ke bawah, atau Anda bangkit dan menjauhkan diri. Tidak ada jalan tengah. Habiskan cukup waktu bersama mereka yang membenci kesuksesan, dan Anda akan menyerap pola pikir mereka. Itu adalah cara tercepat untuk menyabotase potensi Anda sendiri. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Orang jahat tidak selalu datang dengan label peringatan. Tetapi jika Anda memperhatikan, jika Anda mengembangkan kewaspadaan, Anda akan mulai melihat pola. Anda akan mengenali siapa yang benar-benar mendukung Anda dan siapa yang diam-diam ingin melihat Anda gagal. Dan begitu Anda melihatnya, Anda tidak bisa berhenti melihatnya. Ketika Anda mengenali iri hati sebagaimana adanya, cerminan dari ketidakamanan orang lain, bukan ukuran nilai Anda menghilangkan kekuatannya. Anda berhenti mencari validasi dari mereka yang tidak ingin Anda berhasil. Anda berhenti menjelaskan diri Anda kepada orang-orang yang tidak akan pernah mengerti. Dan yang terpenting, Anda berhenti merasa bersalah karena telah melampaui mereka yang menolak untuk berkembang. Karena, pada akhirnya, kesuksesan Anda bukan tentang mereka. Ini tentang Anda. Ini tentang kemampuan Anda, dan seberapa jauh Anda bersedia mendorong diri sendiri. Jika orang lain tidak bisa menangani itu masalah mereka, bukan milik Anda. Tetapi, jangan biarkan kebencian mereka menjadi batasan Anda. Ada terlalu banyak yang dipertaruhkan, dan Anda memiliki terlalu banyak potensi untuk menyia-nyiakannya, mencoba menyenangkan orang-orang yang tidak akan pernah bertepuk tangan untuk Anda. Saya tidak berbicara tentang seseorang yang sesekali kesulitan melihat sesuatu dari perspektif lain. Kita semua pernah begitu. Yang saya maksud adalah seseorang yang pada dasarnya tidak peduli dengan dampak tindakan mereka terhadap orang lain. Seseorang yang, ketika Anda menderita, entah menganggapnya tidak relevan atau, lebih buruk lagi, sebagai peluang. Anda perlu mengenali ini. Jika tidak, Anda akan terus membuat alasan untuk mereka, berpikir Anda bisa mengubah mereka, atau bahkan lebih buruk, percaya bahwa perlakuan mereka terhadap Anda, entah bagaimana pantas Anda terima. Sekarang mari kita kaitkan ini, kembali ke gambaran besar. Tadi, saya berbicara tentang kewaspadaan, kemampuan untuk melihat tanda-tanda peringatan. Nah, ini adalah salah satu yang terpenting karena jika Anda gagal mengenali kurangnya empati seseorang, Anda membuka diri terhadap kerusakan psikologis yang besar. Orang tanpa empati tidak hanya secara tidak sengaja menyakiti orang lain, mereka melakukannya secara sistematis, tanpa penyesalan, dan seringkali dengan cara yang tidak segera terlihat. Bagaimana cara kerjanya? Kembali ke poin kedua, manipulasi dan penipuan. Seseorang yang kurang empati seringkali adalah manipulator ulung. Mengapa? Karena mereka tidak merasakan tanggung jawab moral seperti yang Anda rasakan. Mereka tidak mengalami rasa bersalah, malu, seperti yang dirasakan orang-orang baik. Jika mereka berbohong kepada Anda, dan Anda menangkapnya, mereka tidak merasa buruk karenanya. Itu adalah kerangka psikologis yang sama sekali berbeda. Itu berarti mereka akan memutarbalikkan realitas. Bukan hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi untuk mengendalikan Anda.
Pernahkah Anda bertemu seseorang yang membuat Anda meragukan emosi Anda sendiri, reaksi Anda sendiri? Anda berkata kepada mereka, "Hei, itu benar-benar menyakiti saya." Dan mereka menatap Anda seolah Anda gila, seolah Anda yang bermasalah karena mengungkapkannya. Itu adalah taktik. Itu dirancang untuk memastikan Anda tidak pernah membela diri sendiri. Karena begitu Anda mulai mempertanyakan perasaan Anda sendiri, persepsi Anda tentang realitas, Anda menjadi lebih mudah dikendalikan. Dan jika mereka bisa mengendalikan emosi Anda, mereka bisa mengendalikan tindakan Anda. Sekarang mari kita ke poin ketiga, kurangnya akuntabilitas. Mengapa mereka menolak bertanggung jawab atas tindakan mereka? Pikirkan, jika Anda kurang empati, Anda sebenarnya tidak peduli dengan konsekuensi tindakan Anda terhadap orang lain. Jika Anda menyakiti seseorang dan mereka memberitahu Anda, dan Anda tidak merasa bersalah secara internal, mengapa Anda akan bertanggung jawab? Jawabannya adalah sebaliknya. Anda akan memindahkan kesalahan. Anda akan berkata, "Kamu terlalu sensitif," atau "Itu bukan maksud saya," atau "Mengapa kamu selalu begitu dramatis?" Apakah Anda melihat polanya? Ini adalah cara berpikir yang secara fundamental berbahaya. Akuntabilitas adalah yang memungkinkan orang untuk berkembang. Jika Anda tidak bisa mengakui ketika Anda salah, Anda tidak akan pernah bisa memperbaiki diri. Dan jika Anda tidak pernah memperbaiki diri, Anda entah mandek atau, lebih buruk lagi, turun ke tingkat kejahatan yang lebih dalam. Dan disitulah iri hati dan kebencian mengambil alih. Itu membawa kita ke poin keempat, iri hati dan kebencian. Mengapa orang yang kurang empati seringkali menyimpan kebencian yang mendalam? Karena ketika Anda tidak bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri, Anda menyalahkan orang lain atas kegagalan Anda. Dan ketika Anda menyalahkan orang lain, Anda mulai membenci mereka, kesuksesan mereka, kebahagiaan mereka, kemampuan mereka untuk membentuk hubungan yang nyata. Itu adalah siklus beracun. Itu tidak hanya menghancurkan hidup mereka sendiri, tetapi juga meracuni semua orang di sekitar mereka. Pernahkah Anda memiliki seseorang dalam hidup Anda yang sama sekali tidak bisa bahagia untuk Anda? Yang setiap kali Anda mencapai sesuatu yang hebat, menemukan cara untuk meremehkannya, atau lebih buruk lagi, membuat Anda merasa bersalah karenanya. Itu adalah kebencian. Itu adalah seseorang yang melihat kemajuan Anda sebagai serangan pribadi, dan yang terburuk, seringkali itu adalah orang-orang terdekat dengan Anda, teman, keluarga, kolega, mereka yang Anda harapkan menjadi pendukung terbesar Anda. Tetapi inilah kebenaran yang pahit. Beberapa orang lebih suka melihat Anda gagal daripada menghadapi fakta bahwa mereka tidak melakukan apa-apa dengan hidup mereka sendiri. Dan sekarang, kita kembali ke empati. Karena ketika seseorang kurang empati, mereka tidak hanya merasakan kebencian. Mereka bertindak berdasarkan itu. Mereka akan secara aktif mencoba menyabotase Anda, terkadang secara halus, dengan komentar kecil yang dirancang untuk membuat Anda mempertanyakan diri sendiri. Di lain waktu lebih terang-terangan, menyebarkan rumor, mengambil kredit atas pekerjaan Anda, bahkan memusuhi orang lain terhadap Anda. Dan yang menakutkan, karena mereka kurang empati, mereka bahkan tidak melihat masalah dengan apa yang mereka lakukan. Dalam pikiran mereka merasa berhak. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa Anda pantas diturunkan, bahwa Anda berutang sesuatu kepada mereka, bahwa perasaan tidak mampu mereka, entah bagaimana adalah kesalahan Anda. Mungkin Anda berpikir, "Oak, saya mengerti. Ada orang jahat di luar sana. Tetapi apa yang harus saya lakukan?" Itu membawa kita ke poin terakhir yang paling penting. Bagaimana melindungi diri sendiri? Karena jika Anda tidak melakukannya, orang-orang ini akan menguras Anda. Mereka akan mencuri waktu, energi, dan kepercayaan diri Anda. Mereka akan membuat Anda merasa kecil hanya untuk membuat diri mereka merasa lebih besar. Dan Anda tidak boleh membiarkan itu terjadi. Jadi, apa yang Anda lakukan?
Langkah pertama sederhana, tetapi sulit. Anda harus bersedia menjauh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, emosional, dan psikologis. Berhenti mencari persetujuan mereka. Berhenti berharap mereka akan berubah. Mereka tidak akan berubah. Setidaknya tidak kecuali mereka memilih untuk melakukannya. Dan orang-orang seperti ini jarang melakukannya. Jika seseorang menunjukkan berulang kali bahwa mereka kurang empati, bahwa mereka menolak akuntabilitas, bahwa mereka membenci kesuksesan Anda, percayalah pada mereka. Dan begitu Anda melakukannya, begitu Anda membuat pilihan untuk menjauhkan diri dari orang-orang beracun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai menarik orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang mengangkat Anda, alih-alih menjatuhkan Anda, orang-orang yang merayakan kemenangan Anda, alih-alih membencinya, orang-orang yang bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri, alih-alih menyalahkan Anda atas hidup mereka. Disitulah transformasi sejati dimulai, karena ketika Anda mengelilingi diri Anda dengan individu yang kuat, termotivasi, dan baik hati, Anda menjadi salah satu dari mereka. Dan tiba-tiba, semua energi yang biasa Anda buang untuk mencoba memperbaiki orang-orang yang rusak dialihkan untuk membangun hidup Anda sendiri. Tetapi jangan salah, ini tidak mudah. Ini membutuhkan keberanian, membutuhkan harga diri, dan untuk sementara waktu, mungkin membutuhkan menanggung beberapa kesepian. Tetapi di ruang itu, sesuatu yang baru akan tumbuh, sesuatu yang lebih baik, dan pada akhirnya, itulah pelajaran sejatinya. Hidup Anda terlalu singkat, dan potensi Anda terlalu besar untuk disia-siakan pada orang-orang yang tidak peduli pada Anda. Jadi, tegaslah dengan batasan Anda, disiplinlah dengan energi Anda, dan yang terpenting, tetaplah teguh dalam komitmen Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri.